Wonderful Kid. Salam kemenangan iman. Haleluya kakak. Hai teman-teman, haleluya. Salam kemenangan iman. Luar biasa ya. Haleluya adik-adik Wonderful Kids yang di rumah. Haleluya dong teman-teman. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Adik-adik yang di rumah, gimana nih kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Wah. Luar biasa ya sukacita adik-adik. Luar biasa nggak Mimi Molly? Luar biasa dong yang pastinya. Karena ini masih nuansa apa nih? Ayo. Masih ada kue. Nuansa tahun baruan. Jadi kita tetap semangat dan sukacita. Hari ini kita ngapain? Hayo, ada yang tahu? Oh ya dong, hari ini kita akan menyambut kemenangan Tuhan dengan beribadah pada hari Minggu ini adik-adik. Masih pada semangat? Wah, oke, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau semuanya adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk-duduk dan malas-malas, oke? Dan jangan lupa bawa Alkitabnya di sampingnya ya adik-adik. Dan adik-adik senyum yang lebar ketika mendengarkan firman Tuhan, oke? Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini Tuhan, sehingga Tuhan Engkau masih memberikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa Tuhan menikmati hari-hari-Mu pada saat ini, dan Engkau masih memberikan juga Tuhan pada adik kami yang di rumah sukacita melimpah Bapa untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menjamah hati mereka ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Guru, dan kiranya sukacita melimpahi mereka dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ayo adik-adik, ini saatnya kita ibadah. Ayo adik-adik. Adik-adik Wonderful Kids, mari semuanya kita sembah Tuhan. Kita angkat tangan kita, tutup mata kita dengan segenap hati kita. Kita katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik.
cinta Kau Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Bapakku, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, kami memuji-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, wonderful kids. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Puji Tuhan. Wonderful kids yang dikasihi Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan Pak Guru percaya engkau akan diberkati dengan firman Tuhan. Pak Guru juga diberkati. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. kami mengucap syukur. Pada saat ini, Pada saat ini kami siapkan hati kami. kami siapkan hati kami, Hati yang percaya hati yang percaya akan firman Tuhan. akan firman Tuhan, Telinga yang mendengar telinga yang mendengar firman Tuhan. firman Dan mata yang memandang mata yang memandang firman Tuhan. firman Di Tuhan. dalam nama Di Yesus. dalam nama Terima Yesus. kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kami berdoa. kami berdoa. Roh jahat, Roh jahat, iblis, penipu, penipu, pergi kau. pergi kau, Tinggalkan kami. tinggalkan Dalam kami. nama Yesus. Dalam nama Syukur Yesus. Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Nah, wonderful kids yang dikasihi Tuhan, Pak Guru masih mau ceritakan firman Tuhan tentang janji yang luar biasa. Tahun 2022 ini, apa yang mau kita terima? Biarlah wonderful kids mempersiapkan hati. Pak Guru juga mempersiapkan hati untuk janji Tuhan yang luar biasa, yang mau diterima tahun 2022 ini. Wonderful kids yang percaya katakan Amin. mari buka Alkitabnya dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama dulu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Wonderful kid, saya tahu sekarang. Coba katakan, saya tahu sekarang. Saya tahu sekarang. Apa yang saya tahu bahwasanya Tuhan Yesus turut bekerja. Di mana? Dalam segala sesuatu. Dalam apa? Dalam masalahku Pak Guru? Ya. Dalam kebaikanku Pak Guru? Ya. Dalam kemenanganku Pak Guru? Ya. Apapun itu. Dan semuanya itu diubahkan untuk mendatangkan kebaikan. Wow. Tapi ingat loh, dengarkan baik-baik Pak Guru. Perjanjian, kalau dikatakan perjanjian ada dua orang. Kalau satu orang, Pak Guru tidak tahu itu namanya untuk diri sendiri. Tapi perjanjian dua orang. Dan kalau keduanya tidak, salah satu tidak menepati, maka janji itu jadi batal. Bagian Tuhan, Tuhan pasti menepati. Karena Alkitab katakan bahwasanya Allah tidak lalai dalam menepati janjinya. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Itu dia. Dia tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya suatu kelalaian.
Tapi ia sabar sama Wonderful Kid. Kenapa Tuhan sabar? Karena Tuhan Yesus mau supaya janji itu milik kita. Amin. Milik saya, Amin. milik semua orang yang mengasihi, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi hari ini Pak Guru mau bicara tentang saya tahu sekarang. Nah, saya tahu sekarang, dengarkan baik-baik. Kalau minggu lalu Pak Guru sudah katakan, dari mana tahu? Karena ada pengalaman masa lalu. Tahu bahwasanya Tuhan baik, Tuhan mau tolong saya, Tuhan menepati janjinya buat saya. Nah, Wonderful Kids, engkau sampai di tahun 2022 itu sudah membuktikan Tuhan sangat baik buat kita. Pada saat ini engkau sedang menyaksikan Wonderful Kids, itu Tuhan baik buat engkau. Katakan, amin. Itu dia. Lalu yang kedua, saya tahu sekarang. Itu berarti saya punya pengetahuan. Saya punya pengertian. Saya ngerti, maka saya tahu. Nah, dengarkan Wonderful Kids. Dalam hal ini, Wonderful Kids, kita juga membutuhkan pengetahuan yang ada di dunia ini. Sebagai contoh, Pak Guru mau katakan, misalnya Wonderful Kids, pernah dengar enggak ya cerita tentang Daniel? Nah, cerita tentang Daniel. Coba, pada waktu itu Daniel, orang Yehuda, orang Israel, pada waktu itu dijajah sama Nebukadnezar. Itu kerajaan Babel. Dan ketika mereka dijajah, Nebukadnezar mencari orang-orang yang pinter, orang-orang yang bijak, keturunan-keturunan bangsawan. Kenapa Raja Nebukadnezar mencari itu? Karena dibutuhkan untuk pemerintahannya, untuk membantu pemerintahannya. Nah, dengan kata lain, Pak Guru mau katakan bahwasanya hikmat dunia ini juga diperlukan. Maksudnya gimana sih Pak Guru? Engkau harus bertambah kepintaranmu. Misalnya dalam bidang studi, apa itu Pak Guru? Matematika, bahasa Inggris. Apalagi semuanya deh. Tentang IPA, PPKN. Suatu kali Pak Guru memasuki ada satu sekolah internasional. Salah satu di kota Medan ini. Pak Guru terkejut. Mereka satu sama lain ngomong bahasa Inggris. Lalu mereka ngomong sama temannya Pak Guru. Mereka tanya bahasa Inggris. Pak Guru ngerti, kamu lagi ngerjakan apa? Temannya Pak Guru gak ngerti. Pak, itu mereka ngomong apa? Dia tanya, kamu itu kerjakan apa? Waduh, katanya. Akhirnya anak TK itu tanya, abang lagi ngapain? Mereka bahasa Indonesia. Kadang mereka bahasa Mandarin. Wow, Pak Guru kagum banget. Padahal masih TK, masih kelas 1 SD. Tapi mereka percakapannya pakai bahasa Inggris. Berarti mereka latihan bahasa Inggris. Wow, Wonderful Kid juga yang dikasih Tuhan. Engkau harus meningkatkan kemampuanmu dalam berbahasa. Engkau meningkatkan kemampuanmu dalam berhitung. Mungkin dalam pengkodian, komputer, ayo. Apapun itu, pengetahuan, melukis, menggambar, apa? Pak Guru kagum, ada seorang anak, dia melukis bagus sekali. Ketika Pak Guru dikirim dari gereja kita, Gereja Kemenangan Indonesia, itu ke Bogor sama ke Jakarta. Mereka masih kecil, tapi mereka melukis indah sekali. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, dengarkan baik-baik. Tuhan mau pakai juga orang-orang yang pinter. Yang pinter katakan. Jadi Pak Guru, orang bodoh gak dipakai Tuhan. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kenapa mau pilih jadi bodoh? Kenapa gak pilih jadi pinter?
Pak Guru pernah cerita sama Wonderful Kids bahwasanya dulu Pak Guru pernah tinggal kelas nggak bisa baca. Tapi Pak Guru latihan lagi. Kenapa? Karena memang bodoh sama miskin sama malas ini 3 saudara kembar. Kemana-mana sama. Engkau tentunya mau diberkati Tuhan, katakan amin. Engkau mau terima janji Tuhan, katakan itu dia. Nah, Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Pak, dari mana aku bisa jadi pinter? Mari buka Alkitabnya. Ayo kita buka Alkitabnya. Dalam kitab Amsal maksud Pak Guru. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian, kepandaian. Katakan, dari Tuhan Yesus datangnya apa? Hikmat. Dari mulutnya, apa itu mulutnya? Ada perkataan, ada firman Tuhan. Dari firman Tuhan datang pengetahuan, datang kepandaian. Oh Pak Guru, berarti aku bisa berubah dong jadi orang yang pintar dan orang yang pengetahuan. Amin, itu dia. Pak Guru mau cerita tentang si Daniel. Yang tadi lanjutannya Raja Nebukadnezar. Lalu dikumpulkanlah orang-orang yang menurut mereka pada waktu itu. Orang-orang yang cakep. Orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang terpelajar. Dan didapatilah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tahukah engkau bahwasanya Raja Nebukadnezar kagum dengan mereka? Mari kita lihat. Coba. Apa kata Raja Nebukadnezar? Apa sih rahasianya? Pak Guru diberkati. Daniel 5 ayat yang ke-12. Karena pada Daniel, pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Wow. Terdapat apa? Roh yang luar biasa. Apa kira-kira ya Mimi itu roh yang luar biasa? Ada? Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekarang sama Wonderful Kids ada Roh Kudus. Katakan amin. Itu dia. Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Sungguh-sungguh. Bukan karena engkau bahasa roh enggak. Tapi engkau percaya ada Roh Kudus dalam hidupku. Bapak lanjutkan. Dan pengetahuan dan akal budi. Wow. Raja tahu betul ada Roh Kudus dalam ini orang. Tapi dia nggak tahu ngomong Roh Kudus. Dia ngomong ada roh yang luar biasa. Ada pengetahuan, ada akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi. Wow, menyingkapkan hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Orang lain tahu sama si Molly, sama si Milo, sama si Mimi ada Roh Kudus. Katakan amin. Sama Wonderful Kids juga ada Roh Kudus. Sama Pak Guru orang bisa tahu kenapa berbeda. Amin. Dengarkan baik-baik Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Sehingga Wonderful Kids bertambah cerdas. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang cerdas, yang bijaksana, yang pintar-pintar. Katakan. Ayo ikut Pak Guru dulu, katakan demikian. Tuhan Yesus, karuniakanlah kepada saya hikmat dan kebijaksanaan. Berikanlah kepada saya pengertian. Limpahilah saya dengan bakat dan talenta. Di dalam nama Yesus.
Saya menjadi berkat Saya menjadi berkat di sekeliling saya. keliling saya. Saya menjadi kesaksian Menjadi kesaksian yang membangkitkan iman membangkitkan di sekeliling saya. sekeliling saya. Katakan, Oh, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dapatkan beasiswa anakku. Belum semuanya. Dapatkan beasiswa anakku. Nah, di tempat sekolah yang Pak Guru katakan itu, pemilik sekolahnya, dia punya anak 2 orang. Nah, kamu tahu, satu hari mereka kasih kesaksian. Mamanya yang adalah kepala sekolah, papanya adalah direkturnya. Anak ini lomba sempoa. Lomba sempoa pada waktu itu di Pulau Jawa. Ketika di Pulau Jawa, anak ini lomba sempoa, dia ranking berapa ya? Ranking 10, seperti itulah. Nah, kenapa dia ranking 10? Dia gak pala tangkep bahasa Indonesia. Lalu kemudian di testing di Korea Selatan. Seluruh banyak masyarakat, anak-anak kesana testing dari berapa bagian dunia. Ranking 1. Di Indonesia dia malah ranking 10, di luar negeri dia ranking 1. Saya heran, kenapa? Iya Pak Peter, karena mereka bahasa Indonesianya kurang. Waduh, saya bilang tinggal di Indonesia malah bahasa Indonesianya kurang. Wah, gimana itu? Iya. Dan sering sekali mendapat piala-piala. Sekolah itu terkenal karena anak mereka, kakak beradik sering dapat piala dari luar negeri. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Dengarkan baik-baik. Pengetahuan itu penting sekali. Pengertian itu penting sekali. Hikmat itu penting sekali. Itu akan menolong engkau kelak pada waktu saat ini engkau masih anak-anak. Sampai nanti engkau dewasa juga. Percayalah. Cintai didikan. Cintai itu pengetahuan. Kejar terus. Dunia mengatakan kejarlah sampai ke negeri Cina. Kenapa? Sampai ke negeri jauh. Nah, dengarkan Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Karena pengetahuan, didikan itu lebih mahal, Alkitab berkata. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Yang paling orang suka adalah bibir yang berpengetahuan. Bibir yang lewat kata-katanya. Orang lain dibangunkan imannya. Teman-temanmu ketika mendengar engkau berbicara, semangatnya kembali naik. Semangatnya kembali bangkit. Ketika dia melihat bagaimana engkau mengerjakan soal. Ketika engkau melihat bagaimana mereka bertindak. Orang lain melihat, sungguh orang ini aku diberkati. Katakan. Jadi sama seperti Daniel. Lihat, ada Roh Kudus, ada pengertian, ada pengetahuan, ada hikmat. Nah, Pak Guru mau tutup. Semuanya itu bukan menjadi nomor 1, bisa jadi semuanya bisa, kita sudah pakai pengetahuan, tapi belum ada solusi. Jangan takut. Kalau semuanya sudah kita kerahkan, tapi belum kita menemukan jalan keluar, masih ada Roh Kudus. Ketika Pak Guru gak tahu lagi, masih ada lutut yang berdoa. Ada Roh Kudus yang mengurapi, ada Roh Kudus yang menolong. Anak-anakku, Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Itu bukan berarti kita tidak belajar. Sudah Pak Guru, ngapain capek-capek belajar? Kasih aja semuanya sama Roh Kudus. Tidak. Kenapa? Karena memang Tuhan mau pakai orang-orang yang pandai untuk bangsa ini.
Tuhan mau pakai orang-orang yang bijak untuk negeri ini. Tuhan mau pakai Wonderful Kids yang luar biasa untuk bangsa ini. Katakan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Katakan bersama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. ini aku Tuhan. Aku sadar Tuhan, Aku sadar pada hari ini pada Tuhan, hari ini di dalam Tuhan, nama di Yesus, dalam nama aku mau Yesus, belajar sungguh-sungguh lagi. belajar sungguh-sungguh lagi. Aku mau menjadi anak Aku mau menjadi yang anak mencintai pengetahuan, yang mencintai pengetahuan, mencintai didikan, mencintai pendidikan, bibir yang memiliki pengetahuan. bibir yang memiliki pengetahuan. Di dalam nama Di Yesus, dalam nama Yesus, saya mau penuh Roh Kudus. saya mau penuh dengan Tolong Roh aku Kudus. Tuhan, Tolong aku Tuhan, sehingga saya jadi berkat sehingga saya menjadi berkat di keluarga saya, keluarga saya, di sekolah saya, di sekolah saya, di lingkungan saya, lingkungan saya, di kota Medan, di kota Medan, di Indonesia, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. bahkan di seluruh dunia, Sehingga nama Tuhan sehingga nama Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan dimuliakan dalam nama Yesus. dalam nama Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Saat Yesus. ini Tuhan, Saat ini Tuhan, saya tolak malas, saya tolak saya malas. tolak bodoh, Saya tolak bodoh. saya tolak cepat puas. Saya tolak cepat Tapi puas. saya mau sungguh-sungguh, Tapi saya mau sungguh-sungguh. saya mau sungguh-sungguh Saya sungguh-sungguh belajar belajar di dalam nama di Yesus. dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. ampuni kesalahan. Darah Yesus Darah Yesus menyucikan aku. menyucikan Syukur aku. Tuhan, Syukur Tuhan. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. saya sudah Saya berdoa. sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Wonderful Kids yang percaya katakan Amin. wow, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Saatnya kita ayat hafalan. Ikut-ikuti kakak ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yeay! Kita ulangi sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Milo, Mimi. Apa itu, Molly Molly? diberkati kasih hari ini sama ayat hafalan kita. Selama ini tahu nggak, Molly itu suka bersungut-sungut kalau disuruh mama kadang kalau capek. Iya, Molly ngerjakan tadi bersungut-sungut. Tapi setelah dengar ayat hafalan tadi dan menghafal tadi, Molly mau berubah. Karena firman Tuhan bilang kan, kita harus memperbuat segala sesuatu seperti untuk siapa teman-teman? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, mulai sekarang kita lakukan segala sesuatu sungguh-sungguh ya. Iya, itulah Molly. Jangan Molly. tiru Molly ya teman-teman. Itu tidak baik. Kalau disuruh mama, kita nggak boleh bersungut-sungut ya. Semuanya kita kerjakan sungguh-sungguh, oke? Oke. Bangga sekali sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Iya, Yesus. sayang teman-teman di rumah. Yeay. Haleluya adik-adik wonderful kids. Haleluya, haleluya. Wow, tidak terasa ya sudah penutupan ibadah. Kalau gitu kakak mau nanya nih. Ya kan? Ada yang ingat gak firman Tuhan yang lalu? Minggu lalu. Iya, minggu lalu. Minggu lalu. Apa ayo judulnya apa ayo? Janji Tuhan. Janji Tuhan kan teman-teman? Yap, bener sekali. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Dia tuh kan ada ayat Alkitabnya itu kan. Oh iya, ayat hafalan Mimi. Masih ingat? Ada yang ingat gak ayat hafalannya juga minggu lalu? Berapa itu Mimi? Ayo. Roma. Roma 8 ayat 28. Molly Oh, pintar. ada yang ingat isinya tidak? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik. Luar biasa sekali ya firman Tuhan yang minggu lalu ya adik-adik. Jadi adik-adik kita itu akan dipanggil untuk memulih sesuai apa yo? Sesuai dengan Kebenaran. rencana Allah. rencana Jadi adik-adik Allah. jangan takut untuk kehilangan janji Tuhan gitu. Nggak jangan takut. Iya, jangan ragu. Betul sekali, Kak. Dan jangan takut untuk kehilangan rencana Tuhan bagi adik-adik. Gitu ya adik-adik. Janji Tuhan tidak pernah hilang dari kita, teman-teman. Iya. Dan adik-adik juga jangan lupa untuk selalu membaca firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik. Agar rencana Tuhan yang baik itu terencana bagi adik-adik untuk kedepannya. Ya adik-adik. Oke adik-adik. Kan bagi kita, teman-teman. Oke, karena semuanya pada pintar-pintar menjawab. Kakak mau kasih hadiah ini adik-adik. Apa? Ayo. Kita hitung sama-sama ya adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Ini dia. Apa?
dapat balon. Boleh suka. Oke. Kita doa berkat. Mari kita doa berkat. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan sukacita bagi adik-adik Wonderful Kids sehingga mereka masih mendengarkan firman Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Kiranya adik-adik semakin pintar. Amin. Kiranya adik-adik semakin berhikmat dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kiranya adik-adik senantiasa untuk mengikuti ibadah minggu dengan sukacita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Oke. Kita ingatkan untuk apa ya? Oke, kita ingatkan untuk semuanya harus apa? Jangan lupa. Oke, kakak lupa. Oke. Makasih Molly. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yeay! Jangan lupa ya adik-adik dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu.